Hai, ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah audio mixer produknya dari Zoom ya. Untuk tipenya sendiri adalah LiveTrack L8. Jadi di Zoom ini ada beberapa tipe untuk di audio mixer, salah satunya ini yang L8, kemudian juga ada yang tipe P8. Kemudian biasanya kalau di produk Zoom itu lebih terkenal di handy recordernya ya, seperti Zoom H1, H4 ataupun juga H6. Oke, ini adalah produknya untuk di Zoom LiveTrack L8. Kita lihat ya. Seperti ini nanti kalau tampilan dari bagian belakang, di bagian bawah ada spesifikasi ya. Fitur-fiturnya bisa dilihat. Kalau teman-teman memang ingin membaca bisa di pause untuk videonya. Untuk spesifikasinya, ya ini diperuntukkan atau biasanya didesain ini kebutuhannya untuk di podcast ya, di podcasting, kemudian di musik juga bisa. Jadi ini selain sebagai audio mixer, ini juga bisa sebagai recorder atau perekam. Jadi mixer ini nanti bisa merekam di dalam audio mixer ini sendiri langsung ke SD card ya. Walaupun banyak mixer lain yang juga bisa melakukan fitur yang sama ya, merekam di audio mixernya. Jadi kemudian untuk pemilihan mixer tentu saja nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman kebutuhannya untuk podcast sama kebutuhan untuk misalkan di live musik ataupun juga kebutuhan untuk di radio, tentu saja kebutuhan untuk di mixernya juga berbeda-beda. Kemudian jumlah channel ini juga disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kita pengen balancing musik tentu saja nanti kalau misalkan kita instrumennya banyak tidak cukup dengan menggunakan audio mixer dengan jumlah channel yang hanya segini ya. Ini berapa nih? Ada 8 saja ya, ada 8 channel saja. 8 itu termasuk untuk input line-nya juga, yang untuk input mikrofon itu hanya ada 6 ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini penampakannya dari bagian luar seperti ini. Kita akan lihat untuk di bagian dalam apa saja yang kita dapatkan saat kita membeli audio mixer ini. Oke, saat kita buka untuk kemasan awal kita mendapatkan kartu garansi ya. Kemudian di bagian kanan ini ada power adapter ya, kita lihat dulu. Ya seperti cas HP ya, untuk tegangannya ini adalah 5 volt 1 ampere ya, seperti cas HP. Nanti untuk outputnya atau interface-nya ya, menggunakan USB. Kemudian di bagian sebelah kiri kita dapat kabel power ya, jadi sama seperti di handphone, tipenya adalah micro USB ke USB. Jika ini buat cas ataupun juga buat power supply. Kemudian ini kita juga dapat kabel auxiliary ya, atau kabel audio mini jack to mini jack. Kemudian sepertinya sudah, selain buku-buku. Di bagian dalam kita sudah bisa melihat untuk produk audio mixernya dibungkus dengan kemasan seperti ini ya. Oke, kita lihat seperti ini untuk penampakannya. Mungkin saya tutup dulu untuk kardusnya. Oke, seperti ini ya. Nah, sama persis seperti yang digambar ya, hanya warna birunya saja ini agak berbeda. Jadi ini adalah audio mixernya, produknya dari Zoom. Kemudian untuk input mikrofonnya sesuai dengan yang digambar tadi, ini ada 6 untuk input mikrofon, jenis jacknya combo. Jadi ini bisa konektor XLR ataupun juga TRS ya. Biasanya kalau XLR ini dipakai untuk mikrofon, TRS ini dipakai untuk input line ya, atau biasanya dari instrumen. Kemudian untuk channel 7 dan juga 8 ini inputnya khusus untuk di line, jadi ini nggak bisa untuk mikrofon. Kalau dikasih mikrofon apakah tidak bunyi? Sepertinya juga tetap bunyi ya, cuman dia suaranya pasti levelnya akan sangat kecil. Kemudian di sini juga ada master out, jadi kalau misalkan kita mau sambungkan mixer ini ke monitor ataupun juga ke speaker, ini bisa kita ambilkan dari main out, atau misalkan kita mau rekam di eksternal memori atau di perekam eksternal, kita juga bisa sambungkan dari main out ini atau master out ini. Di master out ini sendiri
ada dua ya, ada L sama R. Kemudian karena audio mixer ini memang sepertinya didesain untuk kebutuhan podcast, sehingga untuk outputnya headphone ini ada 4 ya, ada 4 output headphone yang dari tiap-tiap output ini bisa kita atur untuk levelnya. Jadi headphone pertama bisa kita atur juga levelnya, headphone kedua, ketiga dan juga keempat bisa kita atur juga untuk di tiap-tiap output levelnya ini bisa kita atur. Jadi ini memang sangat cocok sekali ya. Seperti yang kita tahu kalau podcast biasanya dari tiap-tiap hostnya atau juga narasumbernya itu biasanya pakai headphone, maka bisa kita kasih atau kita ambilkan dari outputnya ini. Jumlahnya ada 4 ya, jadi maksimal ada 4 headphone. Kalau misalkan kita kurang untuk di 4 headphone-nya ini, kita bisa tambahkan dengan headphone distributor, itu juga bisa. Kemudian untuk di bagian channelnya ini ada pengaturan untuk phantom ya. Phantom ini fungsinya biasanya untuk memberikan catut daya atau tegangan untuk mikrofon jenis kondenser. Atau bisa juga misalkan kita pakai direct box yang jenisnya aktif, itu bisa juga kita kasih dari phantom power ini. Jadi phantom ini sifatnya seluruhan ya, jadi tidak independen per channel, tapi ini satu untuk semua ya. Jadi 6 channel ini kalau phantomnya kita aktifkan, maka dari 6 channel ini akan menghasilkan tegangan. Jadi kalau kita pakai mikrofonnya jenisnya kondenser, maka kita aktifkan untuk di phantom power ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada untuk mengurangi kepekaan, jadi high impedance ya. Jadi kalau kita tekan biasanya nanti level input yang masuk melalui XLR ini levelnya akan berkurang. Kemudian ada gain untuk mengatur kepekaan atau sensitivitas dari inputnya. Jadi nanti kalau kita naikkan gainnya ini, nanti inputnya atau mikrofonnya kepekaannya akan bertambah. Selanjutnya ini ada selektor ya untuk mengaktifkan pengaturan tiap-tiap menu. Kemudian yang mau kita rekam ini bisa kita aktifkan mau dari channel mana. Bagian bawah ini ada mute ya, standar seperti di audio mixer biasanya. Kemudian bagian bawah lagi ini ada feeder channel ya. Feeder channel untuk mengatur level. Jadi sebenarnya kalau secara efek ini sebenarnya hampir sama ya. Ini juga kalau kita atur nanti levelnya semakin besar atau kecil. Kalau kita naikkan atau turunkan ini juga levelnya semakin besar atau kecil. Tetapi biasanya ini yang kita atur adalah gainnya dulu atau sensitivitasnya dulu. Jadi kepekaannya nanti kita atur dulu, kemudian baru kita mainkan untuk levelnya besar kecilnya dari feeder ini. Kemudian di bagian sini ada channel strip ya. Kalau di sini dikasih keterangannya channel strip ya. Di keterangannya adalah channel strip. Jadi ini untuk pengaturan efek. Kemudian ada equalizer untuk mengatur karakter suara. Kemudian di sini ada pen untuk mengatur suara ke arah sisi kanan atau sisi kiri dari output. Jadi ini memang hanya satu, maka ini berfungsi untuk semua ya. Jadi kalau misalkan kita mau EQ di channel 1, kita tinggal select di channel 1, kemudian kita atur EQ-nya. Kemudian misalkan kita pengen EQ atau kita pengen atur pen-nya di channel 2, kita select dulu di channel 2, kemudian kita atur untuk di pen-nya. Kemudian di sini juga ada layar display ya untuk menu monitor, tapi kecil sekali, hanya sekitar berapa inch ini? Sekitar 2 inch ya. Nanti kita coba kita nyalakan seperti apa. Kemudian di bagian bawah ini ada menu untuk record, kemudian ada efek dan sebagainya ya. Oke, jadi ini sepertinya untuk efek ya. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Kemudian ini kalau tampilan dari depannya seperti ini cukup bagus kalau saya lihat ya. Materialnya juga cukup mantap kalau kita pegang. Kemudian kita lihat di bagian belakang untuk interface-nya. Nah, seperti ini. Ada power on off-nya ya. Pakai saklar seperti ini. Agak kelihatan kurang mewah sih, tetapi ya kalau secara fungsi mungkin ini tidak ada pengaruhnya ya untuk on off-nya. Kemudian di bagian tengah ini ada memori. Jadi memorinya ini berfungsi untuk merekam audionya dari mixer ini. Jadi nanti untuk memori yang dipakai jenisnya adalah SDXC atau SD card ya. Jadi yang besar. Kemudian
Sepertinya ini bisa di-record juga per track ya. Jadi ini bisa di-record per track. Jadi track mana yang mau di-record, mana yang mau dijadikan playback. Kemudian memorinya tidak disertakan. Tentu saja kalau teman-teman mau merekam di memori, silahkan bisa disediakan memori sendiri atau beli secara terpisah. Kemudian di bagian kanan ini atau bagian paling ujung ini ada cancing lock apa-apa ya. Biasanya untuk mengunci kalau ini di display atau ditempatkan di satu tempat ini untuk mengunci biar tidak mudah dipindah kemana-mana. Sama kayak di laptop itu juga ada ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita bisa lihat. Ini untuk USB datanya atau powernya, ini di bagian bawah sini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada soket baterai ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk kebutuhan portable. Nanti kita bisa supply untuk powernya ini dari baterai. Baterai yang dipakai jenisnya adalah A2 ya, jumlahnya ada 4. Jadi kita butuh 4 baterai A2 di sini untuk power supply-nya. Jadi kalau kita nggak pakai adapter, misalkan kita mau pakai mixer ini di outdoor atau di lapangan, ini bisa kita menggunakan power dari baterai ini. Oke. Ini baterainya tentu saja juga tidak disertakan, jadi kita harus membeli sendiri untuk baterainya. Baterainya ini banyak ya. Ini sama kayak baterai yang dipakai di jam dinding seperti itu, ini sama. Kemudian ini untuk ada keterangannya juga ya. Zoom Corporation, design in Japan, assemble in China ya. Oke, seperti ini untuk tampilannya dari audio mixer Zoom L8 atau tipenya Live Track 8. Oke, kita akan coba nyalakan ya seperti apa tampilan awalnya kalau kita nyalakan untuk di audio mixer ini. Jadi video ini nanti juga semoga bisa memberikan referensi tambahan untuk teman-teman atau kalian yang ingin membeli, saat ini masih bingung ingin membeli audio mixer, kebutuhan podcast misalkan, ini sepertinya cukup cocok ya. Dari jumlah channelnya juga cukup lumayan banyak. Memang ini sangat sedikit kalau kita gunakan untuk kebutuhan musik, tapi kalau kebutuhan podcast ini sangat cukup sekali. Oke, kita coba nyalakan dulu ya. Ini untuk powernya saya pasang dulu. Kabel powernya sudah disertakan ya, dan sepertinya ini juga bisa sebagai, selain sebagai power, ini juga bisa kita pakai untuk di data ya. Karena kalau kita lihat di spesifikasinya ini juga bisa sebagai audio interface ya, audio mixer ini. Jadi kalau ini kita mau pakai untuk power, berarti diambilkan dari adaptor tadi. Kalau kita mau jadi data, ini kita pasangkan di PC ya. Cuman saya juga belum pernah coba sih kalau di PC apakah memang ini bisa apa tidak. Tapi kalau kita lihat dari spesifikasinya yang tertulis di DUS-nya tadi, ini seharusnya bisa sebagai audio interface atau langsung kita masukkan ke PC kemudian kita baca sebagai sound card. Jadi nanti kita bisa langsung rekam di PC pakai software DAW tentu saja. Ya, ini adaptornya ya, sudah dibawakan atau disertakan. Jadi kalau ini adaptornya misalkan mati, sebenarnya kita mudah ya nyarinya ya. Kita bisa ganti juga pakai adaptor cas untuk di smartphone kita. Oke, kita nyalakan untuk powernya di bagian belakang sini. Oke. Oke, ada seperti ini ya kalau kita nyalakan ya. Dia puting dulu. Oh, ada keterangannya no cut ya. Terbacakah? Oh, terlalu terang ya. Ya, jadi ini efek dari kamera aja ya. Ini ada di sini ada time code-nya. Di sini ada no cut ya. Jadi tidak ada memorinya karena memang saya belum pasangkan untuk di memori. Jadi kalau kita pakai di sini juga ada indikator untuk inputnya ya. Jadi levelnya setiap kita atur, ini levelnya kelihatan ya. Kalau kita atur, nanti untuk inputnya juga sudah ada istilahnya kalau disebut itu PPM ya, program peak meternya. Jadi ini ada indikator level audionya nanti. Seberapa besar untuk inputnya bisa dilihat juga dari sini. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga bisa kita pilih yang mau kita EQ yang mana. Kita tekan select dulu, kemudian kita atur dari sini ya.
seperti ini. Cukup bagus ya. Ya, kita bisa aktifkan channel mana yang mau kita rekam atau channel mana yang mau kita jadikan playback ya. Jadi kalau misalkan kita mau rekam di 2 channel, tinggal kita aktifkan saja tentu saja di 2 channel. Mute-nya juga sama, bisa kita matikan satu-satu. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau di dalam studio di malam hari ini cukup membantu sekali ya. LED indikator ini cukup membantu untuk memberikan tanda untuk tiap-tiap channelnya. Ini nggak kelihatan ya LCD-nya ya. Oh, nggak kelihatan ya. Ini efek dari kamera ya. Ini nggak putih. Ini nyala ini di sini. Cuman dia monokrom ya, tidak berwarna untuk displaynya ini. Jadi untuk displaynya ini untuk berfungsi untuk multi ya, bukan hanya untuk indikator perekaman saja ya. Jadi nanti semua pengaturan bisa dilihat di sini. Contohnya misalkan kita pengen atur untuk efeknya, itu nanti juga tampil di sini. Jadi ini sama ini berfungsi untuk beberapa scene, bukan hanya di recorder aja. Ini bisa untuk scene effect, ini nanti akan berganti untuk scene effectnya. Ini juga sama, efeknya mau pakai apa, misalkan mau pakai plate, pakai room, atau pakai vokal. Kemudian untuk menu mixernya, ini routing ya, di sini kelihatan untuk routingannya. Cuma di sini putih aja ya kalau di layar ya, tapi kalau kita lihat secara langsung ini bisa terbaca. Kemudian per scene juga sama ya, record juga sama. Nanti ini otomatis akan berubah juga menjadi menu record ya, menjadi menu recordnya, kemudian untuk playnya, untuk stopnya, untuk fast forward dan sebagainya ya dari sini. Kemudian juga bisa kita atur dari sini. Kita bisa atur untuk di menu pengaturan recordnya bisa kita atur. Yang bisa kita atur apa saja, coba kita lihat ya lebih detail. Baik, kita coba atur ya. Ini untuk pengaturannya. Kelihatankah? Oke, kelihatan ya, cuman dia terlalu terang ya LCD-nya kalau di kamera. Jadi ini bisa kita atur juga dari sini ya. Kita bisa atur untuk projectnya, kemudian ya. Seperti ini yang bisa kita atur. Termasuk juga untuk format memori bisa juga dari sini ya. Format memori bisa kita atur dari sini. Oke, jadi ini layarnya normal ya. Cuman kelihatan putih di kamera ini karena efek dari kameranya saja. Formatnya kita bisa atur juga ya berapa bitnya yang kita pakai. Cuman 2 bit ya, antara 16 sama 24. Sebenarnya ini sudah cukup ya untuk di 16 atau 24. Kita bisa atur yang lain juga. Nggak mau ya di kameranya ya. Oke, jadi ini putih ini bukan dari layarnya yang rusak ya. Karena memang dari kameranya ini yang tidak bisa. Kelemahan dari kamera yang saya pakai ya. Dia nggak bisa menangkap secara jelas ya. Cuman ini normal ya, normal. Dan demikianlah pembahasan kita untuk di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan juga referensi tambahan untuk kalian yang saat ini masih ragu-ragu dalam mencari produk untuk di podcast, terutama untuk di audio mixer. Dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya.